Makannya dikit ya? Iya. Beda ya kita ya. Saya makannya, akhirnya otak-otaknya dan otak-otak itu mengenyangkan nggak? Enggak. Makan satu itu nggak mengenyangkan. 5 pokoknya. Satunya 2.000. Ternyata dia bisa upselling tanpa ngomong. Nah, kadang-kadang kita ini terlalu mudah hanya menyerah dengan 1 kali transaksi 1 juta. Kita bisa kok naikin lagi orangnya. Jadi kalau orang sudah beli laptop jangan keluar dulu. Sebelum dia beli tas yang bagus, sebelum dia beli kabel. Jadi tutup pintu tokonya. Tanya, masih ada uang berapa? Kadang kita terlalu puas, maka prinsipnya jangan jual apa yang orang mau beli, tapi jualah apa yang kita punya. Kalau jual apa yang orang mau beli, maka dia harus beli, kita terima kasih, selesai. Kita ngikuti dia. Tapi kalau jual apa yang kita punya, kita akan tawarkan dia, edukasi dia dengan barang-barang yang akan membuat dia semakin keren, semakin bagus, semakin hebat. Bisa dipahami nggak? Kalau misalnya 1 juta ini kita naikkan, teman-teman pernah makan di KFC kan? Pernah? Ada di sini yang makan KFC pulang bawa CD? Ada. Saya mau tanya, dari rumah ada niat nggak mau beli CD? Kok bisa pulang bawa CD? Itu berarti hebat sekali itu. 30.000 itu CD-nya. Kita nggak ada niat loh. Itu kalau orang KFC-nya belajar terus, latihan terus untuk upselling, mungkin kita makan ayam, masa bawa pulang, kan ada hubungannya dengan ayam sama CD. Kalau dia latih terus, mungkin dia akan tambah produk-produk baru, misalnya semen, bata. Kita pulang bawa semen 1 rit, misalnya gitu ya. Kok bisa kita beli semen? Habis makan ayam di KFC. Kita naikin, gak usah banyak-banyak, 1.100.000 saja. Memungkinkan gak sih kalau kita transaksi rata-rata 1 juta, terus kita bikin program, kita bikin cara bagaimana supaya 1.100.000. 1 juta berapa? 100. Lalu orang tadinya repeat order 1 kali. Bisa nggak bikin program strategi supaya orang datang 2 kali? Oh enggak, nggak usah semua orang lah. Setengahnya aja yang datang 2 kali, berarti setengah yang datang 2 kali berarti 1,5. Bisa dipahami nggak? Kalau 40 datang 2 kali, berarti di sini 2. Paham? Kalau 40 pembeli ini datang 1 kali dalam 1 bulan, berarti di sini 1. Kalau yang datang balik hanya 20, berarti 1,5. Berarti kalau seperti itu omset kita otomatis naik. Jadi berapa, coba bantu saya dihitung. 40 orang 1,1 juta kali 1,5 kita tolong. Berapa? Lihat 60 juta. Berapa kali omset kita naik? 3 kali saja. Cari produk-produk berikutnya, cari produk-produk yang marginnya bisa lebih besar. Naik aja 60%. Gak usah banyak-banyak. Akhirnya margin kita, laba kotor kita, margin kita naik. Laba kotor kita berapa? 36 juta. Naik 300% lebih. Teman-teman semuanya, cara untuk menaikkan omset itu gampang. Yang pertama, tahu angka-angkanya. Yang kedua, tahu target angka berikutnya. Yang ketiga, apa strateginya untuk naik angka yang warna hitam? Warna merah pasti ikut. Maka di sebelah sini bagian sini tambahkan apa strateginya. Ini jadi PR. Besok kita akan bahas strateginya di sini biar omsetnya. Nah, tadi ada pembicaraan dengan Bu Afi. Kita nggak bisa nambah hot prospect lagi. Itu dia. Misalnya di daerah tertentu. Itu sama seperti yang disampaikan Pak Zainuri. Di daerah kami tidak bisa lagi nambah hot prospect karena semua sudah hot prospect itu hanya nomor 1 atau hanya pembeli. Tapi kalau menaik omset tidak hanya dari prospek, tidak hanya dari pembeli. Pembelinya tetap 20. Tapi kalau ininya naik, tetap omsetnya naik. Tadi pertanyaannya, selain jualan es balok, jual kepada orang itu, apa lagi yang bisa dijual kepada orang itu yang dia butuhkan? Produk berikutnya apa? Iya kan udah. Iya, maksudnya untuk naik omset
supaya dia beli lagi. Kira-kira dia butuh apa lagi? Iya makanya. Makanya kalau mau naik omset harus cari produk berikutnya yang bisa dijualkan kepada orang yang sama supaya dia beli. Ini ya, Indomaret, tahu Indomaret? Tahu nggak Indomaret dulu awal-awal jual apa? Dia jual snack-snack biasa lah ya, lontong kan? Ya. Lalu dia lihat, ada itu yang suka beli di sini lewat, kok bawa gas kosong? Kenapa nggak beli di Indomaret? Karena Indomaret dia jualan. Akhirnya Indomaret mikir, daripada dia beli di sana, mending kita sediakan gas di sini. Akhirnya Indomaret ada gas. Besoknya lagi ada yang lagi. Kok bawa ini tabir, galon, aqua? Kenapa nggak beli di sini? Karena Indomaret nggak ada galon. Paham nggak maksudnya? Jadi kita jangan mengatakan kita cuma es balok. Itu mindsetnya nggak gitu. Kalau sudah masuk di sini, apa berikutnya yang harus kita jual ke mereka? Berarti kita harus create new product, create new services yang bisa untuk menambah nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Jadi nomor 3, 4, 5 itu adalah new product. Saya kasih contoh ya, Ada peserta di sini namanya Coach Rian. Coach Rian ini adalah public speaker, seorang yang ngajarin public speaking banyak di Bandung. Jadi Coach Rian itu bilang begini, Coach gimana cara naikin omset? Coach Rian nanya, Coach gimana cara naikin omset? Cara naikin omset ada 5. Bisa dipahami? Terus saya tanya dulu, emangnya mau naikin jadi berapa? Jadi sekian. Emang sekarang jualannya apa? Setelah saya probing, saya jadi dapat informasi. Ternyata harga jualnya rata-rata 150.000, 200.000. Dia jual yang seminar-seminar Zoom-Zoominar itu. Bisa dipahami kan? Jadi Zoom-Zoom yang belajar public speaking 200.000, 150.000. Berarti nilai transaksinya 200.000. Bisa dipahami? Saya cuma kasih dia satu rumus, satu jurus. Oh gampang. Caranya kamu nggak perlu nambah pembeli, nggak perlu nambah apa-apa. Kamu buatkan produk yang nggak 200.000, yang turunan, yang mereka butuhkan lagi. Tapi coba 1 juta. Wah, dia bisa masuk nggak ya? Ya memang nggak bisa semua masuk, tapi nanti ada yang masuk. Dia pulang, dia bikinkan produk harganya 1 juta sama 2 juta. Setelah itu dia hubungi saya, oh ternyata ada yang mau. Iya, kamu aja yang takut dari dulu. Kamu aja yang nggak pede. Banyak yang mau dari mereka belinya tempat lain kan? Kenapa? Kamu nggak jual. Itu create new product. Bisa dipahami gitu. Jadi kita naikin omset tidak harus dari nomor 1, 2 yang kita bicarakan dari pagi. Bisa 3, 4. Karena ketika ini sudah mentok, dia udah berarti mainkan di bawahnya. Sering kali batik ya. Nah, kalau Batikno berarti 1, prospeknya harus lebih banyak, nanti mendatangkan pengunjung lebih banyak. Batikno coba hitung bulan-bulan kemarin itu berapa jumlah pengunjung, bulan April berapa, bulan Maret berapa pengunjung. Tugas pertama strategi bagaimana mendatangkan pengunjung lebih banyak, naikkan 50%, 30%. Kalau pengunjungnya ada 1.000 sebulan, bagaimana jadi 1.200? Strateginya apa? Misalnya berdiri di depan, misalnya bikin promo atau apa. Ya jadi jangan diam, jangan hanya menunggu. Mudah-mudahan orang datang ke toko saya. Nggak boleh. Kalau saya jualan sayur, saya cuma buka sayur, ada sayur-sayuran, saya cuma nunggu. Mudah-mudahan ada orang datang, nggak bisa begitu. Saya harus keluar dari toko bila perlu, saya teriak-teriak. Tolong. Orang pada datang ramai. Ada apa? Baru saya bilang, ada sawi, ada toge, ada kaldu. Tolong dibeli. Kan begitu. Biar orang datang ramai. Kalau kita nggak bisa buat orang datang ramai, nggak apa-apa. Bisa nggak naikkan jumlah closing? Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Bisa nggak naikin angka transaksinya? Bisa dipahami ya ini? Semua angka berhenti atau semua angka tidak naik? Nggak apa-apa, yang penting ada 1 aja naik, pasti angka akhirnya naik. Nah maka Bapak Ibu semuanya, kita akan off, tapi saya berikan PR. Dimana ini jadi PR.
Bisa dikerjakan sore, bisa dikerjakan. Yang penting besok presentasi. Mau omset targetnya berapa? Apa yang dinaikkan? Strateginya apa? Bisa dipahami? Oke. Jadi angka-angkanya dulu yang harus ada. Strateginya bagaimana berikutnya? Strateginya apa? Baru kemudian kita eksekusi. Saya yakin kok ini hanya masalah disiplin eksekusi. Karena secara angka-angka perhitungan kita semua bisa ngitung. Tinggal pulang dari sini bisa nggak eksekusinya benar. Ada bisnis yang mudah menaikkan omset melalui nomor 1 yang dinaikkan. Tapi ada bisnis yang nomor 1 nggak bisa dinaikkan, maka nomor 2 nya dinaikkan. Ada bisnis yang nomor 1 sama nomor 2 nggak bisa dinaikkan, maka naikkan nomor 3. Banyak cara untuk naikin omset. Saya, oke. Kalau bingung, tanya GPT. Saya dipahami nggak? Saya bisnis konveksi, saya mau menaikkan angka persentase closing. Kira-kira apa strateginya ya dari angka sekian dari sekian? Nanti dijawab, tinggal dipilih mana disesuaikan yang benar. Paham? Pulang dari sini, eksekusi selama 3 bulan, 6 bulan ke depan. Insya Allah naik, walaupun naik tidak langsung perfect, naik tidak langsung bagus, tapi pasti dramatis naiknya. Kalau kita konsisten terus-menerus. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita pulang jadikan ini PR, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Ikhwan dan Akhwat. Kita closing rate itu harian, bulanan, tahunan atau gimana? Mas karena kan dari rilis masuk sampai ke closing kan waktunya Beda-beda. Betul. Biasanya kita ambil 6 bulan terakhir itu. Capture 6 bulan terakhir rata-rata dibagi 6. Nah itulah punya saya. Karena memang skill itu biasanya nggak bisa naik signifikan dalam 1 bulan 2 bulan. Tapi kalau kita belajar perbaiki 6 bulanan itu bisa kelihatan. Jadi untuk listnya kalau closing di sampai bulan Juli juga closing. Iya. Sedang proses. Iya. Berarti ada closing. Jadi tidak di sebagai closing. Lebih paham? Sedikit paham. Sudah mulai paham. Jadi ini tidak harus kita mau naikin omset, tinggal angkanya berapa, terus strateginya apa, gitu ya. Oke, besok saya akan minta Bapak Ibu untuk presentasi tentang ilmu 5 ways. Apa yang akan Bapak Ibu pulang dari sini selama 6 bulan ke depan akan konsistensi disiplin untuk di-push. Tidak akan naik secara tiba-tiba. Memang kenaikan itu lebih baik naik sedikit-sedikit yang penting konstan. Kalau naik sekaligus begini biasanya prospek akan lihat toko niku. Dan biasanya turunnya juga begini. Saya dipahami ya? Naik sedikit biar dalam di internal kita bisa menyesuaikan, naik dikit kita bisa sesuaikan lagi terus menerus. Naik per bulan 10% itu udah bagus. Ya, kalau per bulan 10% per tahun udah 100% kan? Sudah 2 kali lipat, sudah keren, sudah luar biasa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Kita sudahi pertemuan kita pada hari ini. Bisa dipahami? PR-nya bisa dipahami? Sore ini bisa dikerjakan atau nanti malam boleh dikerjakan kalau mau jalan-jalan dulu? Mau jalan-jalan dulu nggak? Iya. Di Solo itu kambing-kambingnya ya. Kambing. Mau nggak kau? Iya, omset. Yang apa? Gedung-gedungannya. Yang di sini dekat tempat makan. Serunan suara. Ini ada apa sih?